Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang cara kerja termostat kulkas satu pintu dan cara kerja termostat kulkas dua pintu. Oke, tidak panjang lebar, sekarang saya akan memberikan penjelasannya. Tolong disimak baik-baik apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Nah, di sini saya berada di kulkas satu pintu, bosku. Jadi, tentang cara kerja termostat kulkas satu pintu, pada saat kulkasnya dicolokkan, setelah itu terjadilah proses pendinginan, bosku, di tempat evaporatornya. Setelah kira-kira suhu dinginnya sudah tercapai di evaporatornya 5 jam, 6 jam, ataupun 7 jam lamanya, tergantung Anda mengatur pengaturan suhu termostatnya yang modelnya seperti ini, bosku. Maka sensor termostatnya akan mendeteksi suhu dingin, bosku. Setelah itu akan memerintahkan termostatnya untuk memutuskan arus listriknya. Setelah kira-kira kurang lebih 30 menit lamanya, sensor termostatnya akan memerintahkan kembali termostatnya untuk menghubungkan kembali arus listriknya, bosku. Dan di saat itulah proses pendinginan akan berlangsung kembali. Nah, jadi seperti itu cara kerja termostat kulkas satu pintu. Nah, di sini saya akan kasih tahu kepada Anda supaya Anda lebih memahami tentang semua itu. Kalau seandainya kulkas Anda hidup terus, dalam arti kompresornya selalu bekerja, karena penyebabnya salah satunya diakibatkan oleh sensor termostatnya yang sudah terlepas dari evaporatornya, bosku. Nah, ini yang disebut sensor termostat. Kalau seandainya kulkas Anda berkendala seperti itu, Anda lihat sensor termostatnya, bosku. Kalau memang sensor termostatnya terlepas dari evaporatornya, setelah itu Anda pasang kembali di tempat untuk menaruh sensor termostatnya, bosku. Tapi seandainya pun tempat untuk menaruh sensor termostatnya sudah tidak ada, jadi Anda akali memakai tali balang ataupun kabel tis. Itu banyak sekali di toko bengkel motor, bosku. Anda akali karena di sini ada lubangnya, bosku, supaya sensor termostatnya ini menempel dengan erat dengan evaporatornya. Tapi kalau seandainya pun Anda lihat sensor termostatnya menempel dengan erat, berarti penyebabnya pada termostatnya, bosku. Jadi posisi termostatnya tidak bisa memutuskan arus listriknya dan posisinya selalu terhubung, bosku. Nah, oleh karena itu, kalau saya boleh menyarankan, Anda jangan terlalu sering memutar bagian yang seperti ini, bosku. Ini bisa saja rusak kalau Anda terlalu sering memutarnya. Bisa mengakibatkan termostatnya posisinya selalu terhubung. Nah, oleh karena itu kompresornya hidup terus. Begitu juga bisa jadi termostatnya tidak bisa terhubung, bosku, dan posisinya memprotek. Nah, oleh karena itu kompresornya tidak hidup sama sekali. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini saya akan kasih tahu lagi kepada Anda. Di saat Anda mengatur pengaturan suhu termostatnya yang modelnya seperti ini, kalau di saat Anda membuat es cuma beberapa biji saja, sebaiknya Anda mengaturnya dengan ukuran yang sedang, bosku. Nomor 1 ataupun nomor 2. Kalau Anda mengatur termostatnya terlalu banyak, bahkan sampai maksimal, maka kompresornya hidupnya akan lama, bosku. Kalau cara kerja kompresornya seperti itu, terlalu maksimal cara kerjanya, maka di kemudian hari kompresornya akan cepat lemah, bosku, karena dia hidupnya akan lama. Jadi yang sedang-sedang saja, bosku, Anda mengaturnya 1 ataupun 2. Kalau memang Anda membuat batu es
cuma beberapa biji saja, satu ataupun dua, terkecuali kalau di saat Anda membuat batu es sampai 2 ambal, tidak masalah Anda mengaturnya sampai maksimal bosku, supaya proses pembekuan esnya merata dari bawah sampai ke atas. Nah, jadi seperti itu bosku. Ini tentang cara kerja termostat kulkas 1 pintu. Berbeda halnya dengan cara kerja termostat kulkas 2 pintu. Nah, sekarang saya akan beralih ke kulkas 2 pintu bosku. Oke, saya sudah berada di kulkas 2 pintu bosku. Nah, di sini saya memiliki kulkas 2 pintu merek Sanyo. Jadi, kalau untuk cara kerja termostat kulkas 2 pintu, pada saat kulkasnya dicolokkan, setelah kira-kira beberapa jam lamanya, 6 jam ataupun 7 jam, tergantung Anda mengatur suhu pengaturan termostatnya, maka suhu di pintu bagian bawah sudah tercapai suhu dinginnya, maka sensor termostatnya yang berada di penutup bagian yang seperti ini akan memerintahkan termostat untuk memutuskan arus listriknya bosku. Setelah kira-kira beberapa menit, maka sensor termostatnya akan memerintahkan kembali termostatnya untuk menghubungkan arus listriknya bosku. Jadi prosesnya cuma sebentar, cuma beberapa menit saja, kompresornya mati, setelah itu hidup kembali. Setelah itu kira-kira suhu dingin di ruangan freezer sudah tercapai, maka komponen yang seperti ini yang disebut sensor defrost atau disebut dengan bimetal, setelah itu akan terhubung bosku. Tidak lama kemudian posisi timernya yang awalnya berada di pin nomor 4 secara otomatis akan berpindah ke pin nomor 2 bosku. Dan di saat itulah proses pendinginan akan berlangsung bosku. Dan tidak lama kemudian, kurang lebih 30 menit lamanya, maka sensor termostatnya akan memprotek bosku. Dan di saat itulah timernya akan berpindah yang awalnya di pin nomor 2 untuk proses pencairan bunga es, maka secara otomatis akan berpindah ke pin nomor 4 bosku untuk menghidupkan kompresor. Jadi cara kerja termostat seperti itu bosku kalau untuk kulkas yang 2 pintu. Jadi terlebih dahulu yang bekerja yaitu termostatnya, barulah sensor defrostnya bosku. Nah, di sini saya akan kasih tahu kepada Anda, di saat kompresornya rusak, dalam arti posisinya selalu memprotek dan tidak terhubung, maka kompresornya tidak akan hidup sama sekali bosku. Sebenarnya kalau untuk termostat kulkas 2 pintu jarang sekali terjadi bosku. Seandainya pun kulkas Anda mati total dan posisi kompresornya tidak hidup, untuk memastikan termostatnya sudah rusak ataupun tidak, jadi Anda putar pengaturan timernya bosku. Jadi posisi timer saya berada di penutup termostat yang seperti ini bosku. Ada pula posisi timer berada di sini, dan ada pula di belakang kulkas dekat kompresor bosku. Jadi Anda putar timernya arah ke kiri. Tapi kalau memang kulkas Anda merek LG, putarnya arah ke kanan bosku, karena cara kerja timernya itu berbeda. Nah, sekarang saya akan memutarnya arah ke kiri bosku, di posisi pin nomor 4, yaitu posisi kompresor bosku. Nah, sekarang saya akan memutarnya. Nah, sudah hidup bosku. Jadi kalau memang setelah Anda putar timernya kompresor hidup, berarti termostatnya masih bagus bosku. Jadi mengapa kulkasnya bisa mati total ataupun kompresornya tidak hidup? Ya, berhubung
komponen yang seperti ini yang disebut sensor defrost sudah bermasalah dan posisi sensornya selalu terhubung. Jadi pada saat terjadi proses pencairan bunga es, setelah kira-kira bunga esnya sudah mencair semua di evaporatornya, maka sensor defrostnya tidak memprotek bosku, mengakibatkan heaternya akan pecah ataupun lilitan heaternya akan putus. Seandainya pun heaternya tidak pecah ataupun lilitannya tidak putus, maka akan berpengaruh terhadap komponen yang seperti ini bosku. Ini yang disebut thermofuse, karena fungsi dari thermofuse yaitu sebagai pengaman. Apabila terjadi panas yang berlebihan diakibatkan oleh heater, maka thermofuse-nya akan memutus bosku. Kalau komponen ini ada yang rusak, heater ataupun thermofuse, maka motor timernya tidak mendapatkan arus listrik bosku. Nah, oleh karena itu kompresor Anda tidak akan hidup karena posisi pin timernya berada di nomor 2 bosku, dalam posisi pencairan bunga es. Jadi kalau memang sudah diketahui kendalanya, setelah Anda memutar timernya dalam posisi pin kompresor di pin nomor 4, setelah itu kompresornya hidup, berarti jelas penyebabnya komponen yang seperti ini bosku. Yang pertama yang harus Anda ganti yaitu sensor defrostnya. Setelah itu Anda ganti heater ataupun thermofuse-nya bosku. Pasti salah satunya ada yang rusak, entah heater ataupun thermofuse. Nah, jadi seperti itu bosku. Penjelasan yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk Anda semua. Kalau Anda ingin mengetahui lebih jelas tentang seputar kulkas, Anda lihat saja di playlist tentang kulkas supaya Anda lebih memahami tentang semua itu. Kalau ada yang perlu ditanyakan silakan saja bosku. Insya Allah saya akan menjawabnya apa yang saya ketahui. Kalau sekiranya konten saya merasa bermanfaat untuk Anda semua, saya minta supportnya bosku. Yaitu bagi yang belum tekan subscribe, silakan tekan subscribe dan tekan lonceng. Kurang lebihnya saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.